Di tanggal yang sama, tepatnya 10 tahun yang lalu, Blitar pernah punya prestasi yang luar biasa di tingkat internasional. Ingin tahu keseruan ceritanya? Ikuti terus Jalan Si Blue. Gas Budal! Saya janjikan tadi, kita sekarang berada di Kebun Kopi Karanganyar, tetap di Jalan Si Blue bersama Mas Wima, Mas Rahmanto, dan Mas Bubu. Monggo Mas, bercerita. Rahayu teman-teman, pencinta budaya khususnya yang ada di Blitar. Ketemu lagi di channel saya ya. Saya sudah beberapa bulan nggak upload video karena kemarin juga masih struggle dalam menghadapi COVID ya. Sekarang ada kesempatan siang ini kita berada di Kebun Kopi di Karanganyar. Saya ditemani oleh 3 orang seniman Blitar ya. Pertama ini Mas Rahmanto Adi alias Mas Tampan. Ya, Mas Rahmanto Adi alias Mas Tampan ini dulu adalah sekretaris saya di Dewan Kesenian Kabupaten Blitar mulai dari tahun 2010 sampai 2020. Dari zaman masih bujang sampai jadi kakek-kakek sekarang ya. Betul. Gitu. Nah, sekarang dan saya juga ditemani oleh Mas Kolam Siharta ya. Rahayu. Dulu juga sudah pernah jadi bintang tamu di podcast saya ya. Iya. Ngomongin festival Panji ya. Betul. Nah, Mas Kolam ini dulu di Dewan Kesenian juga sebagai bidang penelitian ya kalau salah ya. Iya, di penelitian dan pengembangan kesenian. Pengembangan kesenian. Ya. Nah, dan di sebelah kanan saya adalah Mas Bobby alias Mas Bobo ya. Ini seniman apa Nyeniman. supporter apa ini ya? Nyeniman. Saya nggak tahu ceritanya gimana supporter bola kok bisa masuk tim ini gitu ya. Nyeniman. Tapi dulu di Dewan Kesenian sempat ya di bagian perlengkapan ya. Bagian perlengkapan. Nah, jadi gini teman-teman, kita siang ini ada di Kebun Kopi di Karanganyar. Suasananya hujan rintik-rintik, jadi mohon dimaklumi ya nanti kalau ada sedikit noise dari suara hujan dan mungkin ada mobil seliweran, mungkin ada suara kijang lewat, suara gajah, suara babi hutan. Nah, itu biasa karena kita berada di alam terbuka ya. Gitu. Nah, sebetulnya pada kesempatan ini untuk apa sih kita hari ini berkumpul ya, mengajak mas-mas ini di sini. Jadi ceritanya begini teman-teman, 10 tahun yang lalu ya, tepat pada bulan-bulan ini kita pergi ke Korea waktu itu ceritanya. Jadi kita Dewan Kesenian Kabupaten Blitar itu diundang untuk mewakili Indonesia untuk berpartisipasi di Cheonan World Dance Festival ya. Cheonan itu salah satu nama kota kecil yang ada di Korea Selatan ya. Kalau Korea Utara Selatan. nanti ketemunya Om Jong Un nanti ya. Nah, pada saat itu kita ya alhamdulillah berhasil meraih penghargaan pada saat pentas di menghadapi 24 negara kalau salah waktu itu ya. Nah, kita hari ini kita ngumpul untuk mengenang kembali, untuk cerita-cerita. Dan yang penting adalah dari obrolan kita siang ini ya, kita bisa berbagi informasi. Karena saya yakin-yakinnya mayoritas orang Blitar pasti belum pada paham ya, cerita bahwa seniman-seniman Blitar ini ternyata juga pernah unjuk gigi dan bahkan berprestasi di tingkat internasional. Nah, jadi kita cerita, ngalir aja ya nanti ya. Nah, jadi gini ceritanya, waktu tahun 2011 saya ditelepon oleh salah satu anggota DPR Kabupaten Blitar, namanya Mas Edi Masna waktu itu. Beliau mengundang atau menawarkan saya sebagai Ketua Dewan Kesenian untuk mewakili Indonesia berpartisipasi di pentas tari dunia. Nah, waktu itu
sekitar 3 bulan sebelum sebelum acara ya. Acaranya waktu itu kan akhir September kalau nggak salah ya. Ya sekitar bulan ini. Ya akhir September ya. Nah berarti saya dikabari itu ya bulan-bulan Juni waktu itu. Nah artinya dalam 3 bulan itu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mempersiapkan materi seninya yang akan dibawa di sana, mempersiapkan anggotanya, akomodasinya, dan yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan ubur rampenya, duitnya, kan itu kan. Nah yang jadi masalah waktu itu pembiayaannya belum bisa dibiayai langsung oleh pemerintah waktu itu, karena memang undangannya kan tidak ada. Jadi kalau pembiayaan apapun itu kan harus direncanakan ya paling enggak setengah tahun sebelumnya. Jadi waktu itu Mas Edi Masna mengatakan intinya begini, Mas sampean cari duitnya dulu, nanti tak ganti di akhir tahun. Nah akhirnya dalam waktu sesingkat itu, waktu itu yang saya langsung berpikir adalah Mas Kolam ini, karena Mas Kolam ini adalah salah satu yang kalau dalam acara apapun selalu saya gandeng ya untuk membuat karya-karya seni. Jadi waktu itu saya bilang ke Mas Kolam, kamu buat materinya, persiapkan penarinya, aku tak golek duitnya, gitu kan, ceritanya seperti itu ya. Ya. Nah akhirnya ya saya utang sana utang sini, kekumpul nih duitnya, meskipun duitnya mepet gitu ya. Jadi untuk keberangkatan ke Korea untuk segitu orang banyak, saya cuma dapat duit 100 juta waktu itu. 100 juta itu jelas sangat mepet itu. Tiket pesawat aja udah berapa, sedangkan kita waktu itu memberangkatkan dari Blitar ada berapa kalau nggak salah, 12 orang gitu kan. Nah artinya dari 100 juta yang saya cari itu lebih, karena selebihnya saya nomboi sendiri waktu itu. Nah ceritanya seperti itulah. Nah pada saat kita sudah menjelang berangkat ya, nah saya ngelihat ini Mas Kolam ini mengumpulkan teman-teman yang nari. Nah yang saya agak kaget, mayoritas dari mereka itu nggak bisa nari, Bukan penari. Nah Mas Anto ini nggak tahu nih apa, kemarin itu kan lebih ke manajer futsal, manajer futsal dan filosof ya. Kayak sonari. Ya. Ini apalagi ini. Nah mungkin Mas Kolam bisa ceritakan gitu kan, kenapa kok merekrut orang-orang nggak bisa nari gitu. Oke. Jangankan teman-teman yang saya bawa, Mas. Sebenarnya saya sendiri ini bukan penari. Jadi saya ini background saya musik. Tapi saya punya istri penari, memang koreografer. Terus saya punya teman-teman seniman yang lain juga penari yang nantinya ngelatih teman-teman ini. Jadi di belakang saya masih banyak lagi tenaga-tenaga ahli. Pertama itu. Kedua, di awal saya sudah berusaha merangkul atau mengajak teman-teman seniman di Blitar ini untuk ikut berangkat ke Korea. Ternyata juga tidak mudah. Jadi teman-teman seniman ini selalu mayoritas sih, tidak semua, mayoritas berharap ya aku ditanggap ke Korea gitu. Padahal waktu itu kita semangatnya murni mancing ya. Ya, ya. tapi saya ya tidak bisa menyalahkan itu. Ya. Memang beliau memang keahliannya di bidang kesenian, jadi kalau ke sana berarti image-nya dapat uang gitu. Hanya itu saja. Dari situ saya bingung juga nyari, akhirnya ya kembali lagi terkendala dengan dana tadi. Uang paling cukup untuk kita transport PP ya. Akhirnya ya mau tidak mau teman-teman yang sedang ada di waktu itu kita ngantornya di garasi mobilnya Om Hima. Ya, masih. Jadi waktu itu Dewan Kesenian yang dikomandani sama Mas Wima ini sekretariatnya ada di garasi mobilnya Mas Wima. Garasi mobil. Akhirnya kendala saya mencari penari yang dari benar-benar penari tadi, saya akali teman-teman yang ada di situ pasti bisa lah ini. Ayo kita minta tolong satu teman, Albert namanya, ada seorang penari, ngelatih teman-teman ini setiap hari 1 bulan kalau tidak salah waktu itu, berproses belajar wong ora iso nari dadi sak isone nari. Ya. Jadi sebagai informasi aja. Jadi teman-teman yang ada di sini, kalau saya lihat itu mereka, kalau saya sebut ya,
mereka tuh ya pejuang beneran gitu loh. Selama ini kalau pentas apa ya nggak mikir duit gitu. Yang penting wis pride gitu aja kan ya. Nah, jadi itu yang membuat sempat kaget ya. Terus sampai juga sempat cerita kan dalam waktu singkat itu juga untuk bisa mensinergikan konsep. Ada kesulitan juga kalau penarinya itu sudah pinter-pinter. Sampai sempat bilang kayak gitu ya. Ya, mungkin itu salah satunya begini. Artinya penari yang betul susah mandut, ya mandut kan? Jadi disuruh nganan gini. Barang yang sudah jadi itu susah untuk dibentuk ulang itu agak rumit. Tapi sesuatu yang mentah dari nol itu akan lebih mudah. Tapi ya gak semono nih, Mas Bosok kok gak iso nari blas. Ya, kenyataannya beliau memang sebenarnya jangankan beliau, saya sendiri ini sebenarnya ya enggak bisa nari. Tapi ya karena tekad tadi ya mau berkarya bersama, bawa nama Blitar dan bawa nama Indonesia, akhirnya gas budal. Ya. Jadi kembali ke masalah dana. Artinya dengan keterbatasan itu kita hanya bisa memberangkatkan 12 orang. Tapi untung nanti gabung sama penari di Jakarta ya. Jadi kita menutupi itu akhirnya kita kolaborasi sama akhirnya total sekitar 21 orang berangkat. Itu pun kalau dibandingkan dengan negara-negara kontestan jauh yang ya. lain Penari-penari yang negara-negara lain itu kan sampai penuh gitu panggungnya. Kita penuhnya gara-gara barongan. Tapi nanti kita bahas nanti. Nah, jadi kaitannya dengan kita kekurangan dana. Ada satu hal yang saya sesali sebetulnya. Akhirnya kan waktu itu ada beberapa nama yang saya coret. Ya. Salah satunya Mas Boni, itu salah satu orang yang dekat dengan kita juga. Ya, itu ikut berjuang untuk memberangkatkan kita juga. Tapi akhirnya dia harus rela saya coret. Terus yang paling saya sesali itu Ruda. Oh iya, si kameramen. Padahal begitu saya berpikir itu sangat krusial gitu loh. Itu sadarnya sekarang ya? Sadarnya sekarang. Dulu belum. Jadi ceritanya saya harus coret si kameramen ini. Akhirnya yang terjadi saya di sana sebagai manajer, sebagai pembantu umum, juga sebagai dokumenter. Akhirnya banyak sekali hal-hal yang momen-momen penting itu nggak ketangkep kamera gitu kan. Itu yang saya sesalkan. Dan itu yang menjadikan akhirnya sekarang si karya itu juga minim dokumentasi ya. Kalau foto alhamdulillah cukup banyak. Oh, foto aja ya. Kalau kamera videonya sebagian ketelisut, tapi yang ada pun kualitasnya nggak terlalu bagus. Gitu. Nah, ini pertanyaan ke Mas Anto sekarang ini. Jadi waktu itu kan saya udah coret beberapa nama. Sebetulnya Mas Anto ini termasuk yang saya coret. Kategori mau masuk dicoret ya? Sudah tak coret dan saya sudah SMS sampean toh. Mas, sepurane sampean nggak bisa ikut karena keterbatasan dana. Nah, ini sejujurnya mungkin saya baru tanya ke sampean sekarang, mungkin ya. Entah ini benar atau tidak. Lah kok dilala setelah saya ngomong dan Mas Anto bilang, "Ya Mas," gitu. Kok dilala? Besoknya bagaimana? Nyetatus di Facebook. Kecewa. Wah, aku langsung ya Mas sampai ikut lagi. Tapi saya nggak tahu itu kecewanya memang kecewa karena dicoret apa kecewa nembak cewek lain tapi nggak atau bagaimana? Saya lupa status itu tentang apa. Tapi kayaknya enggak deh kalau bukan ya? Bukan gitu. Bukan Ya, persoalan dicoret. Lebih karena cewek. Kalau saya sih biasanya Yo, ini lo jangan dikatain kan ya alhamdulillah karena cewek. Coba kalau karena cowok kita lebih anu lagi. Tapi bukan ya berarti. Saya pikir bukan karena itu sih. Kalau kecewa enggak ya tentang mungkin tidak jadi berangkat waktu itu karena saya menyadari bahwa saya juga bukan penari, kedua juga sangat ngerti banget keterbatasan dana yang dibutuhkan untuk bisa memberangkatkan teman-teman ke Korea. Berarti hari ini saya kecewa, ngerti ngono tak coret tenanan. Bisa dikandani Ruda kan gitu kan. Nah, sekarang mungkin ke Mas Bobo. Kan sampean duduk penari, duduk seniman ya. Terus yopo perasaannya ketika disuruh nari pertama kali itu? Loh kudo Mas, nggak ngerti aku juga. Loh terus kok mau gitu? Cuman saya masih ingat si Kolami ngomong, wis to. Iki udah tari tradisi. Kok ning kono pun ku ya sing delok gak enak sing kena. Baru apa mungkin karena hanya pengen berangkat ke Korea gara-gara fans BTS apa gimana mungkin? Enggak. Saat itu ngefans sama gitu. K-pop. Enggak, waktu itu kan memang saya sama si Kepleh itu kan bagian perlengkapan, menyiapkan apa yang dibutuhkan si penari-penari itu, terutama
butuhnya kolam itu apa aja yang dibutuhkan. Ya saya sama Kepler itu kan menyiapkan itu kan. Ternyata sebetulnya ada sudah sopo si Alpet itu sopo si Oh ya, penari-penari asli. penari itu ya cuman menyiapkan. Nah, ternyata berjalannya waktu latihan ya nggak lanjut. Nah, Akhirnya terpaksa nari. Terpaksa dijalui tulung kolam terus kok iso. Soalnya penari pun joget biasa nggak iso kok. Ya, jadi saya tuh ingat pada saat apa namanya waktu di Jakarta ya, kan jadi mereka duluan ke Jakarta, jadi berlatih di Taman Mini ya. Oh iya, kami berlatih di taman itu 1 minggu. Seminggu ya, gitu kan. Pada saat saya datang ke Jakarta, saya waktu itu ditelepon oleh Bu Ida. Nah, jadi kita ini ceritanya Dewan Kesenian ini berkolaborasi dengan apa namanya? Dance Laboratorium. Ya, Indonesian Dance Laboratory di Jakarta yang dipenggawai oleh Bu Ida, yang akhirnya menggandeng anak-anak SMA 70 ya, anak 70 itu akhirnya kita menjadi satu di kontingen Indonesia. Jadi pada saat saya di Jakarta itu, ketika ditelepon Bu Ida tuh ngomong ke saya gini, Mas, yang kamu kirim itu bukan penari yo. Kok mak jelek gitu kan. Harus jawab apa aku gitu loh. Saya hanya bisa menjawab, ya kita berusaha Bu pokoknya, seperti itu. Bahkan waktu di Taman Mini itu, jadi ceritanya kita kan membawa konsep barong rampok ya. Nanti ceritanya, Ya. nanti kita bedah ya filosofinya barong rampok. Taman Mini no. Iya dong, Taman Mini dong. Bulungan no, gedung bulungan no. Loh, Kita sempat pentas Sempat malam di di Taman Mini. latihan di SMA Bulungan, tapi sempat kita dikasih tempat. Ya, waktu itu Bobo juga datangnya agak belakangan karena dia harus mampir ke Bandung dulu. Oh ya. Oh. Jadi di konsep barong rampok itu, nah ini ya topengnya barong rampok ini. Ini sebetulnya diambil dari konsep barongannya daerah AG ya. Blitar. Bukannya di Tulungagung juga ada ya? Oh beda, nanti beda ya? postur, Kediri juga beda. Nah, jadi salah satu, nah nanti ini lihat di foto, nanti bisa kita lihat di foto ya. Jadi ini salah satu kostum dari barong rampok itu kalau dilihat sekilas seperti kostumnya pasukan Romawi. Kita di Koreanya juga bertemu dengan kostum-kostum yang hampir mirip. Ya, nah itu saya masih ingat di Taman Mini itu salah satu pengasuhnya ya Pak siapa gitu ya, sempat sedikit apa ya meremehkan atau bagaimana ya. Jadi yang diremehkan itu adalah ini orang nggak bisa nari satu seperti itu. Yang kedua, ini apa sih kok bajunya pakai baju Romawi gitu kan. Padahal itu sebetulnya kostum itu kan diambil dari relief yang ada di Candi Penataran, di cerita Kesenayana. Ya, seperti itu. Tapi begitu kita kasih tahu kebenaran seperti itu ya bisa terima gitu kan. Ya memang di seni tradisi barong pakaian itu belum wajar, belum ada gitu. Tidak biasa dipakai. Jadi aneh pasti. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh tentang bagaimana prosesnya di Korea, mungkin Mas Kolam cerita sedikit filosofinya barong rampok itu bagaimana? Dan kenapa kok mengambil tema seperti itu? Sebenarnya terlalu ketinggian saya bilang filosofi ya Mas. Karena sebenarnya itu keterpaksaan satu tim yang harus berangkat dari kampung kecil ini mau melawan teman-teman dari seluruh dunia kan begitu. Akhirnya otak kreatifnya mulai bergerak nih. Apa yang harus saya bawa ke Korea? Jadi sebenarnya yang kami bawa kemarin itu kan bukan tari tradisi, tapi bikinan baru, memang kreasi. Akhirnya saya mengambil apa sih yang bisa mewakili Blitar ketika saya bawa ke sana. Ketemulah barongan ini Mas. Barongan ini kalau di sini disebutnya barongan kucingan. Jadi kayak kucing gitu. Beda lagi nanti ada naga, ada dan lain sebagainya. Dari situ ketemu barong. Terus ternyata sedikit ada kendala. Ketika ini ada pakai jamang besar kalau mahkota kepala tuh, nanti ini punya pesawat piye. Akhirnya bingung. Nah teman-teman kreatif ini piye caranya barongan ini dan bisa mlebu pesawat dengan gampang. Apalagi kita waktu itu bawa dadak merak ya. Dadak merak ala Ponorogo itu ya. Itu juga bawa. Akhirnya ketemu dia kali ini Mas pakai
lidi. Jadi lidi ini bawanya sama teman-teman ini dibikinkan tempat sendiri, bisa dilepas tuh, bikinkan jadi segini. Jadi ini ringkes gitu. Terus si barong ini ya dipreteli, jadi dimasukkan ke koper tuh lebih padat gitu. Itu terus pakaian juga begitu. Bagaimana caranya bawa pakaian yang ringkes? Akhirnya ketemu pakaian tadi. Kebetulan, nah akhirnya dicari-cari di candi, ada filosofinya di sana. Ternyata ada itu. Terus lidi ini juga ternyata akhirnya teman-teman ketemu di, oh ini berarti perjuangan itu hampir sama dengan sejarah yang lalu tentang ada peristiwa rampokan macan di Blitar. Ini sebagai penggambaran tombak dan sebagainya. Jadi sakjane ya rodok kotak-katuk gitu ya. Ya iya, orang Jawa itu ya begitu itu. Tapi sebetulnya sangat lumayan menutupi kelemahannya. Jadi teman-teman ini yang pada dasarnya nggak terlalu bisa nari, narinya aja nggak terlalu ahli. Jauh dari perfect. Ekspresi muka itu kan sangat mempengaruhi ya. Gitu kan. Saya nggak bayangin kalau Bobo, apalagi Bobo ya. Mas Anto, Mas ya, Bobo di depan panggung suruh, saya nggak bisa. Tapi dengan pakai topeng itu lumayan menipu penonton. Seperti itu kan. Nah, jadi itu sedikit sejarah tentang Barong Rampok tadi ya. Tapi akhirnya cukup menjadi ikon ya. Akhirnya di Blitar dibicarakan, seiring perjalanan waktu ya karena berprestasi juga tadi, akhirnya banyak yang tertarik juga, banyak yang memakai sampai kapan ya, saya terakhir 2016 atau 2017 ke Kampung Blitar, di daerah ini, Kampung Blitar ya, Desa Blitar. Nah. Itu di setiap pojoknya itu ternyata ada ini. Ya. Sampai ke sana. Dan itu alhamdulillah ya, artinya punya pengaruh yang jauh lebih. Ya, saya bersyukur akhirnya karyanya kita ini bisa sedikit diterima di masyarakat. Iya. Nah, itu dan kita kembali ke waktu akhirnya kita di Jakarta kan bergabung dengan anak-anak SMA 70 ya. Dan itu sangat saya syukuri. Karena apa? Anak-anak itu kan cakep-cakep ya, mukanya bersih-bersih gitu kan. Saya tuh Blitar lanang kok udah. Saya mikir gini loh, ini kan bawa nama Indonesia ya. Terus kalau orang lain lihat orang Indonesia tuh mukanya beladus-beladus kayak kita, ini kan agak malu-maluin gitu kan. Tapi ketolong anak-anak SMA 70 yang bening-bening gitu. Bahkan salah satunya ada yang sekarang jadi artis terkenal ya, namanya siapa? Febri Rastati. Nah, waktu itu dia bergabung dengan grup Blink. Blink itu kan. Nah, kita lumayan, kita ketolong banget dengan adanya anak-anak itu. Meskipun mereka juga nggak ahli di tari tradisi. Nah, ternyata iya begitu. Karena mereka cheerleaders. Orang Jakarta juga. Cheerleaders, iya gitu kan. Jadi bukan tradisi. Saya pas kapan tuh sempat ketemu sama Feby. Jadi sekitar mungkin 2 tahun atau 3 tahun setelah Cionan itu di bandara. Jadi si Blink itu habis pentas dari mana gitu. Disambut sama penggemarnya kan. Aku loh, ini Feby gitu kan. Yang saya kaget, Feby itu langsung ketemu saya langsung gini. Om, cium tangan gini. Saya merasa tua waktu itu. Pancen om. Aku tahu Mas inbox ning IG ora direspon. Yo beda dong kalau yang inbox saya sama Anda kan gitu. Jadi sekarang kita langsung skip, kita berangkat ke Korea akhirnya. Pada akhirnya itu apakah pengalaman pertama kali keluar negeri mungkin? Baru pertama Pertama kali. Kolam sudah pernah ya? Sebelumnya ke Thailand sama kemana ya? Iya. Ke Thailand kemana? Ke Pattaya gitu ya? Pengennya ke sana. Nah, jadi waktu itu akhirnya kita berangkat ke Korea. Saya masih ingat ini kita cerita yang lucu-lucu juga. Sebelum berangkat ke Korea, kita selain dari Blitar ini, akhirnya saya harus bawa maskot besar yang bawa reog itu kita teman dari Ponorogo, Mas. Oh iya, Alex ya, yang kayak Mike Tyson itu. Iya. Ini benar-benar beliau itu seniman tradisi, benar-benar pembarong dari Ponorogo. Iya. Akhirnya diajak. Terus gimana, maksudnya kesulitannya membawa benda sebesar itu? Orangnya dulu nih, jangan bendanya dulu. Orangnya dulu karena seniman tradisi, bawa yang dari Blitar ini aja susah. Banyak sekali kendala. Nah, apalagi nih orang yang baru saya kenal, saya cari orang di Ponorogo, teman-teman muda itu juga susah juga. Oh, jadi nggak kenal sebelumnya ya? Nggak kenal, saya ya memang mencari-cari waktu itu. Siapa yang mau jadi pembarong ikut ke Korea itu nggak gampang. Jadi teman-teman muda di Ponorogo juga nggak mau ketika ini bukan tanggapan. Iya. Nah, akhirnya ketemu Mas Alek ini, kemungkinan Mas Alek itu punya banyak saudara di sana atau istri di sana, saya lupa. Tapi yang jelas akhirnya Mas Alek nih oke lah mau gitu. Oke. Tanpa ada embel-embel pertanyaan biaya dan sebagainya. Iya. Nah,
Akhirnya ya kami berangkat itu. Nah tentu nanti seru pasti cerita tentang masalah perjalanan menuju ke Nah, sana. satu hal gini, aku ngelihat Bobo ini pada saat perjalanan ke sana itu di satu sisi saya melihat dia kok kurang menikmati gitu. Sebagai contoh makanan, dia yang jabrut aja dia gitu. Makanan, setiap ada makanan dia protes. Bahkan ketika di akhir kita berwisata ke Neverland waktu itu ya, itu dia nggak mau turun, dia di parkiran toh. Sebetulnya dirimu menikmati nggak sih ke Korea kemarin itu? Ya menikmati apa enggak itu ya Mas, tergantung mood ya. Kalau yang pertama makanan yang nggak ada yang cocok. Kecut pikirku kecut itu kayak jangan mambu gimana. Kecut kabeh. Baru makan enak itu baru ketulung sama teman-teman yang Indomie. kerja di sana. Bawa Indomie itu. Enggak, ditawarin makan nasi goreng apa nasi pecel. Nah, ternyata ono warung Indonesia. Jadi, Kita sangat tertolong sekali dengan teman-teman yang ada di sana. yang gitu ya. kerja di sana. Wah, malah ini roh kresek gede pokok. Wes makan. Tapi makanan belas gak cocok ya? Gak cocok ya, cuman ya paling ya tak ambil ya kayak nugget, sosis, nah, Seminggu tersiksa karena makanan. turun terus terang turun bobot. Kita kan dulu kan makan bulgogi, mesti di restoran yang sama ya. Iya. Gitu. Ya tak ambil cuman paling daging tok sama nasi. Nah terus ono cerita lucu. Jadi gini, waktu di bandara pertama kali, ya, waktu itu begitu turun pesawat dia langsung ngomong, Mas aku loro weteng Mas. Nah terus ke toilet bandara tuh pasti bersih. Ya. Nggak ada 1 menit balik gak situ Mas, kan? Oh, gak ono semprotannya banyak. Pengennya dia pakai cebok, pakai cebok gitu kan. Nah itu kan pertama itu kan memang perjalanan kan jam 12 malam. Nah, Nyampe sana kan pagi, jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Kebiasaan setiap pagi saya itu Wayai. ya, pacaran, Iya. lahiran. Nah, Lah aku memang langsung inisiatif waktu ketika turun dari pesawat itu kan kok lihat-lihat ada toilet, wah ini refleks langsung ini. Harus sampean kan wis ngomong, ya. iso apa gak ning WC? Nah, Aneh lho iki nggon. Tak coba wis, coba masuk. Lah kok tok screenan kabeh. Bingung gak sempat tak coba lah kok nyemprot ning rai. Wes gak sedo wis ngempet aku. Ngempet ya ternyata digolek-golekne info kan dicari-carikan info kan perjalanan masih 2 jaman Iya. lebih. Ya wis lah muga-muga nutut lah. Nah ternyata ketika tengah perjalanan itu kan nyampe di rest area. Baru itu keturutan di loh rest tapi area. gini pas di rest area lucu. Jadi pas di rest area kan lucunya gini. Jadi waktu di bandara dia kan nggak mau karena tidak ada semprotan, nggak ada air ya. Pakai tisu. Wes aku nanti di pom bensin ngomong kan dirimu kan. Aku bilang kok di pom bensin lebih kotor loh dan tetap pakai tisu gitu kan. Nggak percaya dia. Beneran begitu di pom bensin. Loh, kok nggak ada semprotannya lah? Kan aku udah bilang apa gitu kan. Akhirnya dia ambil tisu, bawa jadi kayak boxing ini tinju loh. Nggak tahu. Gulung. Jadi mau BO kayak orang mau tinju. Jadi itu cerita-cerita lucu ya, artinya kenangan-kenangan manis ketika di sana. Nah, alhasil kita waktu itu perjalanan dari bandara ke hotelnya masih ingat namanya? Hotelnya? Saknok Resort. Sangnok. Sangnok. Aku saya deh. Nah, hotelnya namanya Sangnok waktu itu. Jadi saya ingat ya begitu masuk Sangnok, di situ udah ada bendera-bendera ya. Bendera Uzbekistan, bendera Rusia, bendera apa. Dan pada saat itu kita sadar bahwa kita ini kurang latihan sebetulnya. Ingat ya, kita begitu sampai malamnya langsung latihan. Langsung latihan di teras itu, dingin-dingin gitu ya. Dan ingat gak waktu itu kita disamperi sama tim dari mana? Minta rokok. Uzbek? Bukan, tim dari Rusia. Oh, Rusia Nah, sih. dia datang. Iya. Dia datang minta rokok gitu kan. Biasa kalau orang Eropa Timur kan kayaknya kayak gitu. Tapi sebetulnya mereka ramah sebetulnya gitu kan. Nah, Ruslan namanya. bukan, Ruslan itu Kazakhstan. Oh. Ini Rusia nih yang ada sendiri. Jadi kita waktu satu hotel dengan kontingen Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Filipina satu ya Pak ya. Oh, jauh. Guam itu Thailand juga satu hotel ya. Nah, paginya kita kan sarapan gitu ya. Jadi aku ingat kita sarapan di situ di lobi itu ada satu kontingen Uzbekistan waktu itu. Lagi pemanasan. Mereka tuh pemanasan.
Wahyu ada ya. Teman saya waktu itu mikir gini. Sialan, mereka pemanasan aja seindah itu gitu. Buat mati ya. Sementara anak-anak itu masih kanan, kiri, aduh, seperti itu kan. Artinya sebenarnya udah nggak pede sebenarnya. Dari pemanasan aja udah kalah jauh. Udah pemanasan udah kalah jauh. Dan mereka akhirnya juara 2 ya, Uzbekistan itu kan. Iya. Juara 2. Gitu. Nah, cuman ya oke kita lalui dan kita kayaknya juga harus membahas ini ya. Kita waktu itu dapat apa namanya? LO ya, LO kita asli Korea 2, satu cewek, satu cowok. Ya. Yang cowok namanya Che. Lupa. Lanang lupa. Sampai di link. Enggak. Yang inget yang cewek. Ya cewek namanya siapa masih inget? Katy. Nah, Katy. Hai Kat. Katy Yulin Pin. Namanya Kim Yulin. Nah, Kim Yulin ya. jadi nama panggilannya Katy. Dan Katy ini mau ke Blitar ini. Saya sama Katy udah sempat ketemu tahun berapa ya? 2014 mungkin ya. 2013 di Jakarta waktu itu. Nah, ini dia juga kirim apa nih video. Hello my Blitarian friends. Nah, Mas Rafi Mas. Katy setahu saya belum nikah kok dia. Tapi usianya sudah berapa sekarang dia? 30. Bayangin. Kita ketemu dia dari umur 20 sampai 30 tahun gitu kan. Ternyata diam-diam Pak Manajer pernah bertemu lagi. Loh, pernah kok memang di Jakarta pernah dia. Jadi waktu Asian Games di mana itu di kotanya dia itu. Incheon. Nah, dia termasuk yang dutanya untuk sosialisasi di Indonesia. Jadi kita ketemu di Jakarta pada saat itu. Nah, jadi kembali ke festival ya, artinya kita dengan segala keterbatasan dan itu menjadi masalah juga ya bagaimana kita bisa connect dengan ya anggota kita dari Jakarta ya. Beda usia, beda kultur, beda bahasa. Itu juga menjadi masalah tersendiri. Tapi kita alhamdulillah bisa get along akhirnya ya. Jadi satu terus. Dan waktu kita datang pertama sebetulnya suhunya belum terlalu dingin ya pada saat itu ya. Hari pertama bukannya pertama, belum, kedua, tapi kita enggak tahu nih itu dingin mungkin ya. Enggak. Memang enggak dingin. Enggak dingin. Jadi setelah hari kedua hujan deras, besoknya drop. Langsung tinggal 16 derajat apa gimana itu. Gila itu. Kok bisa se ekstrim itu ternyata perubahannya ya gitu. Nah, akhirnya kita waktu itu apa? Pentas pertama ya. Jadi kayak ya, informasi ketika masih berada di Blitar. Kita ke sana itu diminta untuk pentas mempersiapkan kita waktu itu malah pembuka kok. Tapi kita ada syarat begini. Silakan mempersiapkan tari dengan durasi 2 menit, 5 menit, sama 10 menit. Ya itu yang disiapkan dari sini. Wow, seolah-olah kita benar-benar sudah paten nih. Iya. Ternyata sangat dinamis di sana ya. Ternyata ya berjalannya waktu ternyata kompetisi itu membuat kita setiap hari setiap malam harus berkreatif lagi. Dan saya masih ingat gini. Waktu itu kan musik kan aneh ya, sampean kan yang membuat yang mengarrangement ya. Jadi ada yang bikin sendiri, ada yang dicampur dari yang tradisi sudah ada. Itu waktu itu saya dapat bantuan teman dari Madiun, Mas. Jadi anak sanggar saya dari Madiun datang ke sini dengan niat mau ikut berangkat ke sana, cuman ternyata dia potensinya hanya membuat musik dan kita keterbatasan tadi akhirnya dia ikut cancel. Musiknya yang ikut berangkat. Musiknya berangkat ya. Tapi ingat nggak pas di Jakarta itu sampai sempat tak bawa ke studionya teman saya Mas Bobby Sandora, anaknya Titik Sandora itu ya. Karena saya merasa waktu itu audionya tidak cukup bikin pede untuk diputar di pentas dunia. Seperti itu. Nah, akhirnya kita waktu itu waktu upacara pembuka itu kita yang pertama. Jadi pembuka. Tapi kita belum ngeluarin reoknya. Pada saat itu yang main Kepleh waktu itu. Si Pak Caps pakai topeng ini kan seperti itu. Nah, cuman sebelumnya kita juga waktu gladi bersih itu. Jadi akhirnya ketemu kan dengan kontingen macam-macam dari Brazil, dari Meksiko gitu kan. Ada satu hal yang membuat waktu itu saya sedikit sececah harapan. Adalah ketika kita apa namanya itu? Ketika berjalan menuju panggung kita bawa topeng dan reok itu semua kontingen itu melongo. Ngelihat betapa uniknya kostum kita. Nah itu sebetulnya membuat saya sedikit pede. Wah ini
ternyata tidak seburuk itu kan gitu kan. Dan ternyata ketika sudah di panggung kayaknya juga udah lepas lah. Sampai gimana? Perasaan ketika pertama kali harus pentas di hadapan orang-orang pada saat itu? Ya awalnya karena memang bukan penari ya grogi pastinya pada saat sebelum tampil. Tapi begitu kita sudah mulai, ya sudah kita hanya mengeluarkan ekspresi aja. Lagian sama seperti yang dibilang Mas Bobo dan Mas Kolam, toh kita menari di luar negeri ya, jadi juga bukan tari tradisi. Jadi ya sudah, apa yang kita pelajari dari Indonesia kita tampilkan dengan baik di sana. Dan satu lagi, pada saat setiap kali latihan itu saya selalu salah. Saya selalu membuat kesalahan gerak, tapi pada saat tampil itu sudah berbeda. Ya. Jadi karena ya gitu, semangat untuk menampilkan. Atau mungkin sampai di panggung udah tren sekali ya. Sudah bukan logika yang menggerakkan mungkin. Mungkin juga. Nah. Jadi ya udah semangat lah. Gitu. Karena sebetulnya mungkin yang teman-teman seniman barangkali sama ya. Kalau saya sendiri kan juga latar belakangnya lebih ke musik, terutama musik klasik ya, main piano gitu ya. Saya berpikir selama ini sering terjadi gini. Kalau saya mikir malah salah not. Begitu lepas gitu ya, tangan ini kayak bergerak sendiri gitu. Itu kondisi trans gitu ya. Dan itu terjadi Mas. Karena ya nanti diceritakan ya, dari setiap hari kita harus berganti komposisi, harus berpikir bagaimana lebih bagusnya. Saya setiap hari mikir bagaimana bagusnya nih. Akhirnya saya memaksakan ke beliau-beliau ini, gerakannya harus begini, ininya harus begini. Ketika mereka sudah selesai berlatih dan pentas di atas pentas, mereka enjoy dengan latihannya tadi. Tapi saya yang bikin itu kan jadi khawatir. Ini orang-orang ini bisa nggak nanti ya di atas pentas? Ternyata pas lihat hasilnya, saya yang paling jelek di atas pentas. Terlalu khawatir. Kalau saya masih ingat ketika tampil terutama yang sing panggung gede loh. Nah itu pokok saya yang ingat itu pokok lihat kolam. Nyawa kolam. Ndredeg aku. Aku enjoy aja. Nggak mikir apa-apa, aku pokok ngono ya ngono. Iya. Dan ini sebelum upacara pembuka, kita waktu itu kan diundang di Balai Kota. Oh, yang selamat datang makan siang atau apa tuh ya? Kostum. Kostum kita salah kostum. Jadi semua tim itu datang dengan kostum kebesaran ya. Kita kostumnya nggak sama, ada yang batik, ada yang pakai kaos. Tapi kita dapat apresiasi. Saya tunggu sebelum dapat apresiasi itu Mas. Di titik itu saya menyadari satu hal gitu. Setelah dari negara lain Hibibura disebut, negara lain Hibibura gitu, Indonesia disebut juga, wow kita juga Hibibura. Begitu setelah kita Indonesia yang disebut Thailand. Begitu selamat datang Thailand, sopannya ngalahi orang Jawa gitu. Iya. Thailand sopan banget. Di titik itu saya terpukul itu. Waduh, saya salah deh. Pembawaan Indonesia saya masih kurang, masih di bawahnya Thailand. Gitu. Tapi kita diapresiasi, artinya gini. Ya beda ketika yang lain sambutan itu kan ya standar ya, saya diplomasinya ya saya terima kasih sudah tampil di sini. Dan kalau kita dulu orasi orasi budaya gitu kan. Akhirnya waktu itu saya mengatakan tentang bagaimana perdamaian dunia ini sangat bisa diwujudkan melalui keakraban budaya. Nah itu akhirnya mendapatkan apresiasi yang bagus, dapat standing applause waktu itu. Mas, itu perlu digarisbawahi loh Mas. Nanti teman-teman biar sedikit kata-kata tadi loh. Apa? Ternyata perdamaian dunia itu sangat bisa diwujudkan dengan keakraban budaya. Wah. Itu. Jadi karena kalau kita bicara ekonomi dan politik itu kan cenderung saling mengalahkan. Tapi kalau budaya kita ini berbagi kan seperti itu. Nah, waktu itu wali kotanya juga datang, disalami langsung dan ada kejadian lucu. Nah, dari Mas Anto. Mas Anto waktu itu saya suruh jadi kameramen dan mewawancarai Pak Wali Kota kan gitu. Betul. Dan bagaimana ceritanya pada saat itu? Jadi usai acara nih kita semua udah mau balik. Saya mau mewawancarai Wali Kota Cionan. Nah, sudah ngobrol. Di tengah-tengah wawancara itu baterainya habis. Nah, saya kan nggak mungkin untuk menghentikan. Pak, maaf baterainya habis. Tak biarin aja dia ngomong. Kameranya mati. Padahal kameranya mati. Jadi
emang. Terus live video ini ditonton wali kota Cionan ya apa sampean? Dituntut ya Mas. Ya minta maaf Pak Wali Kota. Waktu itu saya nggak mungkin ngomong kalau. Tapi sampean dapat teman dari stafnya Pemdanya sana ya? Oh ya. Tukang rokok Ya. gitu ya? Di luar sebelum kita masuk ke dalam gedung untuk acara seremoni itu, ya lihat sendiri saya merokok. Nah datanglah staf Pemda di sana. Kita saling tukar-tukaran rokok nih. Saya bawa rokok dari Indonesia, dia bawa dari Korea. Kita ditawarin, saya ambil satu. Nah, giliran saya nawarin dia, diambillah satu pak. Padahal itu senjata, satu-satunya senjata yang mau dipakai di sana ya. Betul, kita karena kita nggak mungkin beli rokok. Terlalu banyak Ya. juga lah ya kan. Akhirnya, ya jatahku hilang. Nah, tapi kita mulai merasakan keakraban antar bangsa ya. Waktu itu kita juga ketemu dari Itali, mereka menyapa dulu. Dan ada satu yang lucu sebetulnya. Ada rombongan dari Singapura waktu itu. Lewat. Oh, iya, Aku iya. masih ingat. Jadi Singapura lewat. Terus kita kan rasa-rasan ya, ini Malaysia itu kan. Tiba-tiba salah satu dengar dia bilang gini, enak aja Malaysia, Singapura ini udah gitu. Jadi waktu itu namanya Wandi, dia masih keturunan Jawa. Sampai sekarang kami masih selalu berkontak. Kita sama Singapura akrab gitu ya. Tapi sama Malaysia kok nggak ngobrol apa Saya tidak tahu ya. sekali. Iya iya. Masa saingan. Tapi sebetulnya saya ngerasa gini ya di bandara itu, ketika melihat Malaysia Singapura itu. Saya ingat banget, mereka datang tuh dijemput oleh kedutaan. Bahkan ada TV nasional mereka tuh meliput. Yang terjadi pada Indonesia tidak ada menyambut kita angkat-angkat sendiri. Seperti itu ya. Ya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kita mulai nih, jadi pentas pertama berhasil melewati gitu ya. Kemudian yang fase kedua adalah kita harus karnaval. Ingat ya, kita harus keliling kota Cionan sejauh berapa kilo, setiap titik kita berhenti, kita nari. Yang seperti kriteria tadi, persiapkan 2 menit tadi. Ya, jadi Pakai setiap situ. titik kita nari 2 menit. Terus kita berjalan kaki berapa kilometer seperti itu. Dan suasananya sangat dingin. Iya. Sementara pada saat itu kita pakai baju terbuka, terutama yang cowok. Kalau cewek nggak ada masalah mungkin ya. Hari pertama masalah juga sih. Si cewek-cewek cuman Oh iya. segini kembali. Cuma cowoknya kan terbuka banget itu. Iya, iya, iya. Nah, dan saya waktu itu ingat yang salah satu yang paling menggigil ini Bobo. Jadi dia di pojok udah gini. Gitu. Terus apa diblonyoi balsem, nggak ngefek pada saat itu. Ternyata pemecahannya apa? Soju. Nah, aku langsung pergi ke toko beli soju. Wes iki masalah keselamatan ya, haram halal perkara keri kan ngono ya. Kita beli soju berapa botol, diminum anak-anak dan langsung anget ya. Tapi kok sampean anget kok tetep pas ada delegasi dari mana itu sampean gosok-gosok. Apa karena cantik atau gimana? Ya waktu itu ada dari Amerika mahasiswi dari Amerika yang kuliah di Korea. Nah, ya karena diajak foto bareng, ya juga untuk menghangatkan badan ya Ya, sambil semacam itulah. sambil menghangatkan ya. Begitu. Padahal modus. Ya, terus kebablasan kok angetnya. Angetnya suwi. Tapi benar-benar hangat loh waktu itu. Nah, jadi artinya waktu itu ada berapa babak itu? Nah, sebelum lanjut karnaval, aku tak pamit dulu. Oke, Mas Bobo harus pamitan. Salam Bu Keti sih no. Ket. Keti salam. Bumber. Bubuk. Ya wes, hati-hati Mas Bobo. Terima kasih. Terima kasih sampai ketemu lagi. Semoga koinnya laku keras. Amin. Mas, udah. Silakan. Pindah tempat. Isi. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, akhirnya perjalanan berlanjut. Kita di babak penyisian. Alhamdulillah lolos ya pada saat itu ya, nggak nyangka ya. Pertama ya. Kita lolos, yang akhirnya diseleksi tinggal 10 besar. Dan pada saat itu kita satu-satunya negara Asia Tenggara, enggak, Filipina. Ada Filipina. Jadi Indonesia, waktu itu Indonesia, Filipina, Uzbekistan, Rusia, lagi ya, Meksiko lolos masalah. Guam lolos. Terus apa? Polandia apa ya seperti itu. Pokoknya tinggal 10 besar pada saat itu. Dan jujur aja ketika kita akhirnya masuk ke 10 besar itu
koyok pengen nangis pada saat itu karena di luar ekspektasi sama sekali. Karena saya masih ingat betul pada saat kita masih di Jakarta waktu mau berangkat itu Bu Wiwi itu sempat ngomong ke saya gini, ya mudah-mudahan kita nggak malu-maluin lah. Itu sebetulnya beliau-beliau pun sudah pesimis pada saat itu ya. Mas, jadi sebelum berangkat tadi ternyata kita sebenarnya punya trouble nggak jadi berangkat itu loh. Hampir nggak jadi berangkat karena masalah keuangan. Akhirnya saya ngengkel dan sebagainya. Oh iya, sempat gitu ya? Iya. Akhirnya pas di Jakarta ketika di mobil bercanda sama Bu Wiwi, Bu Wiwi bilang, nek sampai menang berarti Mas Kolam ini perlu didukung lagi gitu. Tapi Mas Bima bilang, nek sampai gak menang tak pateni. Masa sesat di situ sih aku. Berangkat kan dengan berdarah-darah berjuang cari. Tapi juga gini loh ya, di dalam proses itu kan juga macam-macam ya. Artinya kita juga menjalani dengan happy. Kita di base tuh riang banget ya. Terutama dengan keberadaan waktu itu si Kepler tukang ngamen, penyanyinya Lius tuh nyanyi Mandarin yang di Plaza Noe, lucu banget Lius lah. Pokoknya itu, dan Lius menjadi salah satu favoritnya ibu-ibu Jakarta ya. Iya. Ganteng gitu. Tapi Lius itu lumayan bisa nari ya, maksudnya cukup oke ya dia. Ya saat itu dia memang kuliah jurusan kerawitan sih sebenarnya. Cuma punya basic nari. Dan tampilannya termasuk yang ganteng ya. Dan baca kita semua dia yang paling bisa dilihat. Nah, seperti itu. Tapi berantemnya juga banyak. Nah, saya sama Kolam ini juga sempat bongkrengan masalah ketika membahas ide selalu gesekan itu selalu ada. Iya. Sebetulnya ya ini sebetulnya ciri khasnya Kolam ya. Dia seniman yang terlalu dinamis, ya terlalu dinamis ya. Sedangkan saya juga berpikir masalah keamanan ya, logiknya tuh harus jangan terlalu gampang berubah konsep kan, kalau saya seperti itu kan. Banyak yang latar belakangi itu sehingga harus disiplin, harus ya, seperti itu. Tapi akhirnya lolos. Dan perjuangannya untuk lolos itu juga ya, kalau mungkin kalian kan persiapan nari ya. Kalau aku kan luntang-lantung, beli makanan. Itu salah satu manajer yang harus melayani. Wah, itu manajer paling gak karu-karuan itu. Harus dokumentasi gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita di semifinal waktu itu, ingat saya, semifinal itu kita kerasa mendapatkan energi luar biasa karena apa? Dibantu oleh ini loh, TKI teman-teman BMI. TKI itu ya. Yang mayoritas orang Ponorogo. Beliau itu menamakan dirinya sebagai Pawargo. Satuan warga Ponorogo. Cuman sebenarnya juga dari luar daerah banyak, seluruh Jawa Timur. Tapi sebetulnya sempat ada sebagian yang kecewa. Iya. Karena mereka mengira yang pentas itu Reok Ponorogo. Dan mereka bilang, loh kok Reok kok Blitar. Ya karena itu salah satunya ya dari influencernya Mas Alek. Karena beliau sebelum berangkat ternyata sudah ngabari keluarganya yang di sana, saya mau ke Korea gitu. Jadi teman-teman Pawargo di sana siap-siap nyambut Mas Alek, dikiranya tim Reok. Tapi sebetulnya ini mumpung ada kesempatan, Mas Kolam bisa cerita sedikit tentang bahwa Blitar pun sebetulnya berhak untuk berhak terhadap Reok Ponorogo juga. Jadi bisa dicerita sedikit deh supaya menambah wawasan buat yang nonton di sini. Mohon maaf ini kacamata pribadi Mas. Ya. Kacamata saya melihat Reok. Jadi kok Blitar juga berhak memiliki Reok, bukan itu. Namun di dalam cerita Reok itu ada satu sisi yang membahas tentang Simoludoyo. Jadi teman-teman Reok Ponorogo sampai hari ini pun ketika membawakan iringan atau membawa spirit ceritanya itu masih seputaran Simoludoyo. Jadi Reoknya itu disebutnya Simoludoyo. Simoludoyo itu ya kira-kira ya daerah Ludoyo sini sampai ke mana Mas wilayahnya? Dari selatan itu. Kalau kerajaan Ludoyo lama kan dari perbatasan Blitar Malang hingga Nah, kira-kira begitu. Jadi spiritnya teman-teman Reok Ponorogo itu ada sedikit cerita tentang Simoludoyo yang ternyata letak geografisnya ada di sini. Kira-kira begitu. Artinya gini kan juga sebetulnya juga berkaitan dengan Kediri juga kan? Dewi Songgolangitnya itu kan? Dewi Songgolangitnya ya. Jadi sebetulnya kan cerita tentang Reok itu ya berhubungan dengan Ponorogo, Kediri dan Blitar. Nah, seputar. Meskipun secara faktualnya teman-teman seniman Ponorogo lah yang nguri-nguri. Nah, itu. Jadi ya seperti itu. Nah, ketika kita didukung oleh TKI
teman-teman BNI, dari apa? Teman-teman dari Powergo. Powergo itu yang saya rasakan ya. Kita tuh salah satu supporter yang paling berisik pada saat itu. Mas, itu perjuangan hebat loh Mas. Jadi teman-teman Powergo waktu itu bukan dari satu lokasi, tapi dari seluruh semua Korea Selatan. Iya. Yang dari Korea Selatan itu sampai mereka nyewa berapa bis. Iya. Yang selatan jam-jam di sini, yang utara di sini, Betul. akhirnya datang ke Kita tuh supporter paling rame pada saat itu. Dan bahkan ketika Indonesia main nyanyi apa? Indonesia. Tanah air pusaka apa ya? Iya kayak gitulah. Hmm. Membahana di situ. Itu langsung merinding kayak mau nangis ya pada saat itu ya. Jadi luar biasa dan mereka nyumbang. Bahkan setiap kali kita karnaval malam itu Mas, Hmm. kontingen lain itu hanya penari saja. Tapi ternyata kita selain kita, belakang kita itu Iya, teman-teman BNI jadi ikut. teman-teman termasuk teman-teman yang kerja di sana ya itu kan. Bahkan Mas Alek yang di dapur dari sini mau gotong nyokot si reok itu tadi, di sana nggak nyokot. Iya. Teman-teman Iya. BNI ini yang ganti Aku yang juga sempat bawa reok. nyokot itu. Lo sempat kan jalan nganteni Alek capek itu. Oh. Jadi sempat jalan beberapa meter pegang. Tapi kalau saya suruh molak-malik, gigi saya nggak dikuat gitu. Ya meskipun bukan penari, kita juga pernah ngicipi gigit Nah, barang 50 kilo itu ya. dan banyak sekali kontingen lain yang pengen merasakan ya, ngangkat nyoba. apa dadak merak itu ya. Nah, yang membedakan kita dengan kontingen lain ketika karnaval, kalau yang lain itu rapi banget, apalagi yang Eropa tuh rapi, udah orang ganteng-ganteng, Ya. cantik kan gini kan. Kalau kita waktu itu liar banget ya, langsung berinteraksi dengan penonton, ngobrol-ngobrol penonton gitu ya. Kita penarinya sudah membawa ya gitulah budaya kita begitu, ditambah teman-teman BNI yang panjang di belakangnya. Iya. Tapi penonton di sana juga Antusias. antusias sama kita Akhirnya gitu loh. artinya saling merespon jadi. Tidak terlihat disiplin tapi respon. Oh ada yang ingat saya itu ya, pas kita lewat ada bapak-bapak di tengah jalan ikut nanda gitu kan. Loh, itu akhirnya beliau ikut karnaval kita di barisan kita karena Lo beliau orang Korea lo? Iya, orang Oh ya orang Korea. Jadi di hari pertama beliau itu menawarkan soju 1 botol, Mas. Iya. Si kakek-kakek Korea ini di hari pertama karnaval itu membawakan 1 botol untuk dibagi. Nah, kami kok mungkin seperti sahabat gitu ya kalau orang Indonesia. Mungkin beliau tidak pernah menemukan rasa itu di kesehariannya. Akhirnya di hari kedua beliau bawa 1 jerigen. Wah ada cerita gitu ya? Iya, jadi setiap hari beliau ada di belakang kita, ikut. Padahal sebenarnya beliau hanya penonton mungkin. Di karnaval hari ketiga beliau bawa kanan kiri itu sama istrinya juga bawa. Oh hebat. Jadi Kok membawakan saya kami. aku malah nggak dengar ya cerita itu ya. Jadi setiap hari sambil jalan itu sebenarnya kami dituangkan soju terus sama si kakek-kakek itu. Jadi sebetulnya kalian itu ya karnaval sambil mendem ya. Iya sampai si kakek itu dijewer istrinya suruh pulang karena terlalu terlarut 2 jerigen itu. Hebat juga ya. Seperti itu. Dan harganya soju di sana waktu itu kok relatif murah ya? Kalau nggak salah sebotol. Ya mungkin 20.000 memang kebutuhan sehari-hari jadi mungkin Iya. di sana murah. Iya. Nah dan pada akhirnya kita masuk ke babak final. Bapak final. Nah, tidak sama sekali tidak diduga sebelumnya kita lolos ke babak final dan bukan berarti tidak ada kendala, justru banyak kendala. Salah satunya adalah kita berpikir bagaimana kita pentas dengan konsep yang berbeda. Ya. Dan ini liar sekali, jadi sampai pada saat itu saya ingat ya, waktu itu kita kedatangan, kita harus nambah dibantu 1 teman dari Powergo. Ya karena ada potensi temen itu tadi, ternyata dia waktu di Ponorogo juga seorang penari. Terus dibantu Bu Wiwi. Bu Wiwi. Bu Wiwi jadi apa yang bawa Memang dupa itu. Bu Wiwi juga backgroundnya memang benar-benar penari. Bu Ida nari juga. Bu Ida. Sempat kok Bu Ida sekali. Oh enggak, Bu Ida nggak ikut. Enggak itu. Ingat saya kok sempat ya nari sekali ya. Bu Enggak. sama yang dari Ponorogo itu. Loh saya ingat malah pakai kemben gitu kok. Ada kok. Entah apa semifinal ya mungkin ya. Atau masih di semifinal ya mungkin. Ada Oh iya, kok, Bu Ida pokoknya sempat semua kok, orang itu sempat. pernah menari. Yang cancel hanya manajernya. Nah, aku wis kadung di brengos Iya, ya jadi- gak situ. Jadi di waktu itu saya berpikir harus lebih menarik dari hari kemarin. Hal baru apa yang akan saya taruh di situ? Oh Pak manajer ini, Pak manajer harus ikut ke atas. Kaiso nari aku, gak apa-apa gue gendera. Jadi beliau harapan saya akan naik membawa bendera merah putih, membuat haru semua orang. Haru inilah yang pengennya saya share ke audien waktu itu. Tapi akhirnya waktu nggak jadi kenapa ya? Karena mungkin nggak ada dokumenter yang nggak salah ya.
Harus ada nyuting yang waktu itu kan. Ya alam mungkin berbicara lah. Nah, pada saat itu kan salah satu jagonya kita adalah Santi menari di atas kendi. Oh ya itu yang mendadak cukup, juga. ya cukup menarik perhatian banyak orang ya. Ada orang bisa nari di atas kendi. Lah pada saat di final kita ingin membuat lebih heboh, ditambahi 2 orang lagi menari di atas kendi, yaitu Semua si laki-laki ini Pak Kolam dan Mas Anto. Oh, Berdua berdua ya? aja, Oh. gitu kan. Dan pada saat itu saya tanya ke Kolam, kamu yakin tak Mas Anto yang disuruh nari di atas kendi? Kenapa nggak cari lainnya? Nah, alasannya Kolam adalah Mas Anto yang badannya paling kurus. Ya. Kalau kendi itu dinaikin sama Bobo. Bobo, Bobo tadi. Akolius, Kendine pecah. pasti pecah, gitu kan. Nah, terus waktu itu saya tanya ke Kolam, nah, terus kalau Mas Anto sampai jatuh dari kendi gimana? Aku tak ikut-ikutan jatuh. Jadi sampai sekonyol itulah. Nah itu tadi yang aku ceritakan, ternyata Mas Anto lebih perfect seperti penari dilihat, saya malah enggak Ya, penampilannya. karena terlalu perhitungan. Ternyata begitu. Cuman waktu itu kita lumayan bersaing sama Rusia ya. Rusia tuh akhirnya gara-gara ngelihat kita akrobatik pun dia ikut-ikutan Iya. ya. Jadi dia bikin yang apa? Jadi gini, Waktu itu. dari penyisian sampai ke sana kan kita bawa properti yang besar, properti yang tinggi. Akhirnya mungkin prediksi saya peserta yang lain pun akan membuat hal sama karena itu masuk. Akhirnya Enggak, yang kepancing itu Rusia, seingat saya. Filipin kan yang Enggak, jadi kalau Filipin pasti udah siap dari awal itu. dia- akhirnya bambunya itu biasanya main di bawah. Oh iya sih. Itu iya, dia iya, jadi iya. tingkat 3. Iya. Jadi lebih tinggi Jadi lagi. mempengaruhi jadi mempengaruhi cara mainnya yang lain ya. Jadi gitu. malam itu di final itu dari 10 kontingen itu semua main tinggi-tinggian. Nah, kopinya sudah datang. Terima kasih. Ini kopi yang dipetik dari kebun sendiri. Kopi Robusta Blitar. Oh, ini kopi asli dari kebun sini, Mas. Asli. Oh, kebun kopi Karanganyar. Ya, Robusta. Ayo. Terima kasih, Pak. Ini. Mari, Pak. Terima Makasih, kasih. Yoni. Terima kasih. Oke. Nah, pada saat itu sampai karena kita kekurangan properti, akhirnya kita nyolong-nyolong dari hotel ya. Ini hal buruk ini ya. Ini halnya jelek, tapi ya gimana gitu loh kan. Kita ngambil anunya gordennya apa? Talinya gordennya hotel. Terus Jadi apa apa, lagi? Mas? Tapi nggak dicuri kan, kita kembalikan setelah itu. Berangkatnya kan mempersiapkan hanya barong saja. Nah. Tapi karena harus berpenampilan lain nih, harus berkreatif, akhirnya di malam itu muncul penari jaranan, penari jadil, muncul penari warok. Sedangkan properti kan kita tidak ada persiapan untuk itu. Iya. Noleh ke kamar hotel, apa yang bisa dipakai? Akhirnya ada tali emergency yang dipakai kalau kebakaran itu lompat keluar itu loh. Akhirnya itu dipakai, potongi gitu. Kolor gitu. Terus ada lagi meja televisi. Gede Oh Mas. iya, Gede meja itu ya. dipakai untuk naruh pot itu ya. Nah, Si Santi. si Santi nari di Hmm. atas. Jadi bikin level lagi tinggi. Gimana caranya bikin level tinggi? Wow, meja hotel ini bawah. Kok meja kelihatan nanti kalau kita diklaim gimana? Apa? Wah, tutupi. Nganggo spray ini. Itu. Enggak, kalau meja itu kita tetap ada ya, yang kan? bawa batik. Jadi ibu-ibu kan bawa batik, Oh, iya, kita iya. kasih batik. Nah, sementara kayak yang tadi Bu Wiwi harus nari, Oh, itu kan Bu Wiwi harus bingung. Karena nggak bawa kostum. Akhirnya apa? Spray. Spray. Spraynya Spraynya warnanya hotel. putih. Jadi karena Bu Wiwi itu berperan sebagai kayak biksuni, jadi kita pakaiin spray warna putih. Spray hotel gitu. Karena keterbatasan, akhirnya kita harus berusaha putar otak. Setiap malam kita putar otak, apa yang bisa kita tampilkan dan properti apa yang harus kita tampilkan itu relatif baru setiap kali kita pentas. Jadi ini behind the scene yang kacau juga ya kalau pikir-pikir ya. Dan pada saat menjelang final, saya masih ingat. Nah, kolam Mas, itu saya nggak tahu. Pulangnya kita diklaim nggak sih sama hotel itu? Enggak, kita enggak nyolong, dikembalikan lagi. Nah, jadi sebelum final, saya masih ingat ya, kita sudah fix nih mau tampil dengan seperti ini. Tiba-tiba mau diubah lagi sama Roland. Dan ternyata tidak jadi. Alasannya Lupa ya Mas, tapi karena nangis. Oh itu yang final Mas. Ya final. Ya benar. Jadi ceritanya tadi saya pengen masukkan si Pak Manajer ini ke panggung membawa bendera ke panggung. Bukan itu. Di situ, Mas, Beliau nangis. nangisnya bukan karena itu kok. Nangisnya di situ.
Jadi saya pengen membawa beliau ke atas panggung, membawa kebanggaan. Saya berharap audien ini akan terharu begitu. Tapi maaf maaf Wida. Jadi Bu Ida punya statement sendiri tentang bendera jangan dibawa ke area iya betul. Debat lama itu 5 menit sebelum naik ke atas panggung. Betul, Mas Bima sudah pakai make up, sudah pakai kostum. Iya. Dan hanya air mata yang bisa menghentikan Anda. Karena ya Tapi ada hikmahnya, karena kalau sampai si manajer ikut ke atas sampai panggung, syuting. ya kita nanti Gitu kan. dokumentasi. Emang waktu itu saya bawa pacar saya gitu kan gitu kan. Bayar sendiri ya nggak pakai uang negara pada saat itu ya. Cuma kan ya beda tangannya gitu loh. Wong saya aja syutingannya seburuk itu apalagi pacar. Kan gitu. Akhirnya kita pentas dan waktu itu saya ingat ya. Ini saya nggak syuting ya. Waktu itu kan pas 1 Oktober ya, apa 5 Oktober ya? 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila pada saat itu. Malam itu? Iya, finalnya itu kan. Saya waktu itu kan ngomong kan. Saya masih ingat saya ngomong kayak gini. Kita hanyalah seniman dari kampung. Dan yang di Jakarta ini adalah seniman ABG. Tapi kita sudah buktikan kita punya nyali untuk berhadapan dengan seniman-seniman sedunia. Ayo sekarang kita buat bangga negeri kita. Ini hari kesaktian Pancasila, ayo kita kibarkan merah putih di negeri Korea. Waktu itu saya bilang seperti itu. Sayangnya nggak syuting, nggak ada yang dokumentasi pada saat itu. Cuman akhirnya ya luar biasa. Semangat itu yang mengantarkan teman-teman ke atas panggung. Akhirnya seperti itu. Meskipun kita ya akhirnya cuma masuk 3 besar pada saat itu, bareng Marusia pada saat itu kita ya. Yang dapat juara waktu itu Uzbekistan di peringkat 2. Uzbekistan keren banget sih memang penari profesional semua di situ. Udah orangnya cakep gitu. Terus yang nomor 1 Filipina. Tapi Filipina itu memang sangat layak ya. Ya memang penari. Penarinya bagus. Dan mereka kan bawa gamelan. Live ya, live. Nah itu yang membuat ya kita kan playback kita kan. Dia bawa gamelan dan bawa apa tangga-tangga itu yang khasnya bambu itu ya sangat layak mereka untuk menjadi juara. Jadi dan pada saat itu ketika kita nggak jadi juara tuh kita mojok ya. Yang lain seneng kan. Wah, sampai waktu itu Bu Wiwi atau Bu Ida. Mas, jadi ketika Mas Bima tidak jadi ikut tampil di saat itu, maka Mas Bima berperan jadi kameramen. Bu Ida juga tidak ikut di pentas itu. Ternyata Bu Ida lari ke belakang sana Mas, jadi operator. Oh iya, musik ya? Wah, selain musik, jadi Lampu. dari 10 peserta itu yang punya nyala bara api itu cuma kita. Iya, karena Bu Ida lari ke sana mendadak jadi operator minta untuk dinyalakan api. Iya ya, gila banget ya. Itu nambah. Terus kita kan nyalain dupa itu kan. Wah. Jadi ternyata Bu Ida langsung lari ke belakang, kita perform, beliau nyalakan api dan sebagainya. Jadi semuanya di sana berperan semuanya. Iya, makanya begitu kita diumumkan, wah semua senang, tapi pada saya itu aku dan Anda nggak tahu diri ya, pengennya juara gitu ya, kita diem. Iya, terlalu pede. Kok nggak juara sih kan gitu kan. Nah, tapi akhirnya kita didatangi Bu Ida, nggak apa-apa Mas, nanti tahun depan kita bisa dapat juara, tapi tahun depan nggak jadi berangkat pada saat itu. Di balik hiburannya teman-teman yang ketika masuk nominasi ada 2 orang menangis di pojokan. Ya, jadi saya termasuk waktu itu kecewa, udah pengen juara aja pada saat itu. Tapi ya setelah dipikir-pikir ya kok nerunyam, juara 3 udah bagus gitu ya. Jadi itu sih cerita apa yang terjadi 10 tahun lalu dengan segala keterbatasan, tapi kita punya semangat, memang punya ketulusan, dan akhirnya kalau menurut saya sih semesta beresonansi ya. Ada aja bantuan-bantuan dan luar biasa. Artinya saya juga meskipun 10 tahun sudah berlalu ya tetap ingin mengucapkan terima kasih buat semua. Jadi dari semua, maaf ya saya nggak bisa sebut satu persatu daripada yang kelewatan nanti nggak enak malah. Yang jelas itu gabungan dari seniman Blitar, penari-penari Jakarta, dari Ponorogo, kemudian ibu-ibu staff semua yang ibu-ibu yang mengurusi Indonesian Dance Laboratory. Betul. Gitu kan. Terus siapa lagi ya? Terus teman-teman yang kita kenal di sana itu juga ya, teman-teman BMI di sana, teman-teman Korea. Iya, jadi ya si Kathy yang sangat-sangat secara apa ya, betul-betul dia udah ngeblend banget sama kita ya, sampai pada saat terakhir perpisahan tuh
Woket itu nangis banget ya. Iya, iya, iya. Bahkan teman-teman Korea itu sampai iri ya. Dia cerita kan, artinya teman-teman Korea itu ngomong kok kamu bisa akrab banget gitu kan. Sedangkan aku sama kontingen yang mereka apa namanya? Ya yang mereka handle itu nggak bisa gitu kan. Ya salah satu kelebihan orang Indonesia ya Mas ya. Dan kita pada saat di hotel itu lumayan jadi center loh ya. Maksudnya kita gitaran di sudut itu datang tuh dari Kazakhstan, dari Uzbekistan ikut nyanyi sama kita pada saat itu. Jadi ya memang ya budaya itu dahsyat kalau kita Betul, bisa betul. memang betul-betul memahami. Salah satu kelebihan kita semua orang Indonesia itu bisa segera langsung bersahabat, welcome dan sebagainya. Iya. Dan kita dengan keterbatasan ini cukup mendapatkan respect dari banyak teman-teman di sana. Bahkan sampai sekarang masih ada yang kontak di Facebook, Iya, masih iya. komen-komenan. Masih sering kontak dengan teman-teman negara lain. Iya. Dan entah kapan, mudah-mudahan ya siapa tahu kan ada kesempatan lagi. Iya, iya. Tapi mas kayak putus dari Bali gitu. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan-pesan dari Mas Anto mungkin. Mungkin terutama buat yang nonton deh, buat masyarakat Blitar yang suka budaya atau masyarakat Indonesia yang menyenangi seni budaya. Saya hanya ingin menunjukkan aja ini kaos yang kita pakai waktu ke Korea. Oh iya, ini aku Oh, iya. Ini seragam kita 10 tahun yang 10 lalu. tahun yang lalu kami berangkat ke Korea pakai ini. Itu aja, kalau pesan tentang budaya saya serahkan kepada yang lebih ahli. Kalau saya sudah sobek sampai ke kelek. Jadi nggak Sama, boleh sama, dipakai. sama, masih sobek. Tapi masih ada. Mungkin Kolam mau menyampaikan pesan-pesan. Apa ya, pesan-pesan apa ya? Ya inilah kami hari ini yang dulu 10 tahun yang lalu semangat mati-matian posum di beloyannya, kepuasan Ya. mengenalkan budaya saja. Dan itu tetap kami lakukan sampai hari ini. Meskipun sudah tidak menjabat di Dewan Kesenian. Kok sampai masih ya? Enggak, saya Enggak juga. juga ya? Saya enggak juga. Ya tapi meskipun bukan dalam kesenian tapi ya kami masih bergerak di Tetap peduli seputaran lah. bidang Dan itu. kita memang tetap masih kalau memang diminta supportnya ya kita masih support. Oh iya, Pasti, tetap. pasti. Dan semoga ini tetap bisa Nih, berlanjut ke Blitar. depannya. The land where kings reside. Wah. Gitu. Nih, seragam UKS SD SMP sampai sekarang. Kalau saya memang semoga apa yang kita obrolkan siang ini bisa menginspirasi Amin. terutama teman-teman di Blitar untuk lebih mau mengenali ya, kenal dulu deh. Kenal dulu. Ya, kenal dulu. Kalau udah kenal, cinta, dan akhirnya nanti mau ikut melestarikan. Melestarikan itu dengan cara macam-macam, nggak hanya sekedar harus bisa nari. Tapi, nah ikut nge-share video ini juga melestarikan. Penting. Ikut nge-like itu melestarikan Iya. juga, itu kan melestarikan yang paling gampang gitu kan. Dan sebetulnya lebih penting lagi adalah semoga bisa menginspirasi juga bahwa meskipun Blitar ini mungkin kota yang kecil ya, tapi kita sebetulnya sejak zaman nenek moyang kita ini sudah berwawasan dunia sebetulnya ya. Blitar itu identik dengan kerajaan mulai dari Kediri sampai Majapahit, itu adalah kerajaan yang pengaruhnya mendunia. Saya harap ini juga bisa membentuk karakter kita untuk bisa lebih memberi warna kepada peradaban dunia, dan kita harus berani untuk mengatakan seperti itu. Jadi sebagai bangsa Indonesia kita tidak boleh minder dalam pergaulan dunia. Itu pesan dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Matur nuwun Mas Anto sudah hadir di sini. Sama-sama. Dan Mas Kolam, Terima kasih, Mas. nanti lain kali kita akan bahas lagi dengan tema-tema kesenian kebudayaan yang lainnya. Begitu, terima kasih teman-teman. Saya tutup sampai di sini. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara. Terima kasih Mas atas berbagi pengalamannya. Semoga senantiasa berguna untuk teman-teman di luar sana. Dan teman-teman di luar sana, jangan lupa ikuti terus Jalan Si Blue. Ciao.